Gimana Bu Novi untuk persiapan supervisi hari ini? Apakah sudah siap? Alhamdulillah Bu, saya sudah menyiapkan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa saya nanti. Materinya itu babnya tentang personal letter. Personal letter. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada materi kali ini yaitu yang pertama, saya memberikan definisi dulu atau perbedaan antara surat pribadi dengan surat resmi. Lalu, Yang kedua, siswa dapat menyebutkan generic structure-nya of personal letter, kemudian unsur kebahasaannya, dan pada akhirnya siswa dapat membuat surat personal letter itu sendiri. Baik membuat surat kepada antar teman atau kepada orang tua itu bebas. Yang penting siswa bisa membuat dulu sesuai dengan kemampuan mereka. Baiklah, Bu Novi. Berarti materinya itu akan terfokus pada personal letter. Iya, iya benar. Nah, kemudian adakah area yang akan dikembangkan oleh Bu Novi? Dalam artian, mungkin selama ini di dalam kelasnya Bu Novi itu ada masalah, entah itu siswanya bermasalah di materi atau di bagian yang lain, itu apa yang akan dikembangkan? Ada Bu, yang permasalahan yang sangat saya alami yaitu di motivasi siswa. Motivasi. Iya. Kemudian yang kedua, sulitnya mereka untuk ngomong, speaking. Skill speakingnya itu sulit sekali, Bu. Entah karena takut, entah karena pengaruh temannya, saya kurang tahu. Tapi mereka sulit. Padahal pernah saya tekan itu, Bu. Dia bisa ngomong. Tetapi ketika saya tidak tekan, saya bebaskan, ayo nak ngomong, mereka tidak mau lagi seperti itu. Jadi kalau dijadikan tugas atau apa, saya agak sedikit keras tekan itu, mereka bisa, mereka mampu. Cuman untuk kesehariannya mungkin mereka entah malu atau apa, karena memang bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu betul, ya. Betul. Ya, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu Novi. Yang pertama itu motivasi, yang kedua adalah kemampuan dalam speakingnya. Iya, Nah, benar. dari area pengembangan itu, strategi apa yang nantinya akan digunakan oleh Bu Novi dalam pembelajaran? Saya sudah menyiapkan beberapa strategi, diantaranya satu kegiatan ice breaking. Ice breaking. Ya, mungkin dengan kegiatan ice breaking ini diharapkan siswa bisa menimbulkan minat belajar siswa lagi yang awalnya males, kurang bersemangat, akhirnya bisa semangat lagi. Saya menerapkan itu. Kemudian strategi selanjutnya yang saya siapkan yaitu saya memberikan ruang pada siswa untuk menemukan permasalahannya mereka sendiri, mengatasi permasalahan mereka sendiri dengan cara saya membagikan beberapa kamus untuk membantu siswa dalam memecahkan soal-soal atau materi. Setelah mereka bisa berdiskusi, ada permasalahan atau masih ada kesulitan, baru saya terjun untuk membantu. Jadi saya tidak selalu membantu, Bu. Ya. Jadi nanti di dalam kelas itu dalam pembelajaran siswa akan dibentuk kelompok atau pembelajaran individu, Bu? Untuk memberikan semangat ke siswa biar tidak monoton saja, saya membagi beberapa kelompok, Bu, kepada siswa seperti itu. Ya, baiklah. Jadi dari area pengembangan yang tadi sudah diungkapkan, Bu Novi sudah menyiapkan beberapa strategi ya. Iya, Bu. Ya, untuk akhirnya nanti diterapkan kepada siswa. Iya. Baiklah, kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya Bu Novi ya. Iya, sepertinya cukup 5 menit sambil berjalan ke kelas, Bu. Sepertinya cukup. Kita sambil jalan sambil ngobrol. Iya, Bu. Assalamualaikum. Okay, sit down please. Ibu ulangi lagi ya, sapaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. I'm very well, thank you. Sebelum kita memulai pelajaran,
Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya seperti biasanya. Silakan Mbak Arini dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Ada Bu. Siapa saja yang tidak masuk tuh hari ini? Rojatul Bu. Rojatul. Rojatul? Ini Bu. Sakit. Ada lagi? Siapa? Wiwin Hoiro. Kenapa Wiwin Hoiro? Sakit Bu. Sakit. Ada lagi? Irmatus Bu. Irmatus. Irmatus. Irmatus kenapa? Sakit semua ya. Kita berdoa bersama-sama semoga teman-teman kita yang sakit segera lekas sembuh. Amin. Okay. Did you remember about the material last week? Ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin yang sudah kita bahas? Bu, naratif teks. Oke, benar, naratif teks. Ada yang tahu apa itu naratif teks? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok lemas? Come on, ada yang tahu naratif teks itu apa? Saya Bu. Iya, Mbak Dewi. Dongeng. Naratif teks itu dongeng, bukan dongeng sebelum tidur ya. Bukan dongeng sebelum tidur. Sepertinya Ibu lihat kalian lemas. Kenapa kok lemas? Sudah breakfast? Sudah sarapan? Oh, belum. Tapi Ibu tidak menyiapkan sarapan untuk hari ini ya. Karena kalian lemas, kurang semangat, Ibu menyiapkan sesuatu yang fresh untuk kalian. Oke, yang lemas-lemas, kita atur pernafasan dulu. Ya, silakan duduk dengan tegak. Tulang belakangnya diluruskan, dadanya dibusungkan. Kita atur pernafasan dulu. Kita tarik nafas dulu. Kita tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan dalam hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, hembuskan. Kita tarik lagi. Kita tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan. Tahan. Hembuskan, tahan. Sebentar, tahan dulu. Oh, sudah ya? Hembuskan. Sudah? Sudah lumayan fresh? Masih belum ya? Masih belum fresh? Oke, kalau masih belum fresh, Ibu mempunyai sesuatu yang mungkin di sini kalian nggak terlalu ini ya. Kira-kira ini yang Ibu bawa ini apa ya? Yang Ibu bawa ini adalah kertas warna atau warna dalam bahasa Inggrisnya adalah color. Oke, di sini ada warna apa saja? Ada warna apa saja? Kok ada yang bilang white, ada yang bilang blue? Ada yang bilang white, ada yang bilang blue? Blue. Ada warna yellow, ada warna green, ada warna red. Ada yang nanya enggak? Bu, warnanya kok nggak sesuai sih Bu dengan tulisannya bahasa Inggrisnya? Ini kan blue, kenapa ditulis white? Nah, kali ini Ibu ingin mengasah otak kalian, otak kanan dan otak kiri kalian. Kalau Ibu bilang tulisan, jadi kalian baca tulisannya. Paham? Oke. What is the color? Okay. The writing is The writing is white. Benar
dengar semua ya. The color is Yellow, blue, the color is white, and green, and the color. Kalau color berarti warna asli. The color is and the right thing is sepertinya sudah ya. Ice breaking kita sudah fresh otaknya, masih pingin lagi? Pingin lagi? Rasanya keluarnya sudah biasa Bu saya Bu. Coba satu kali lagi, tidak boleh ada salah antara color and writing-nya ya. Color yellow, writing yellow, color blue, color red, color green, writing yellow, color blue, color yellow, color green, color red. Dibaca semua berurutan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang kamu baca tulisan atau warna? Tulisan. Ibu tadi bilang tulisan atau warna? Dibaca, berarti tulisannya. Oke, materi kali ini yaitu personal letter. Sudah ada yang tahu what is personal letter? Oke, benar. Beri applause dulu. Surat pribadi. Oke, surat pribadi. Ada yang pernah menulis surat pribadi? Ada yang pernah menulis surat pribadi? Baik ke teman, ke orang tua yang jauh, kerabat yang jauh, saudara, ada? Nah, yang akan kita bahas sekarang tidak jauh beda dengan apa yang sudah kamu tulis waktu itu membuat surat pribadi. Di dalam surat pribadi itu pasti ada generic structure, struktur teksnya, bagian-bagiannya. Bagian-bagian surat pribadi itu ada berapa ya? Ada yang sudah belajar sebelumnya? Kira-kira di urutan pertama surat pribadi itu ada apa? Ada date. Oke, bagus. Kemudian yang kedua ada apa lagi ya? Address, bagus. Pintar. Bagian yang ketiga, Salutation and salutation and name. Oke, jago-jago ya. Selanjutnya ada introduction. introduction. Ini sudah belajar ya sebelumnya ya. Sudah belajar semua, baik. Ini bagus sekali pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada body, yaitu isi surat. Yang selanjutnya ada closure. Yang terakhir ada yang tahu? Ya, Mbak Fitria? Complementary clause. Complementary clause. Karena kalian sudah tahu bagian-bagian surat, maka dari itu kita akan mencoba membuat surat pribadi. Ibu tidak akan menyuruh kalian membuat surat pribadi masing-masing individu, tapi ibu akan membagi kelompok. Oke, kita akan bagi kelompok sesuai seperti biasanya ya, kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membagi kelompok. Setelah itu kita buat surat pribadi. Oke, let's go. Finish, prepare your notebook, your LKS semuanya, your pen. Prepare semua, sudah menyiapkan? Setiap kelompok ibu tidak meminta membuat masing-masing satu surat pribadi, tidak. Tapi satu kelompok membuat satu surat pribadi saja yang ditujukan ke kelompok lain, terserah namanya siapa, atau untuk kelompok A atau kelompok B, terserah. Bu, temanya tentang apa? Kita mau surat pribadi itu menanyakan apa? Bebas, up to you.
ya, tentang apapun, terserah kalian. Sebisa kalian dulu. Nanti setelah kalian membuat surat, kalian mencoba sendiri, akan ibu revisi. Oh, ternyata anak-anak tuh bagian yang tersulit di bagian ini, maka akan ibu jelaskan. Jadi ibu tidak akan menjelaskan dulu, sementara ibu ingin kalian mencari tahu dulu, membuat dulu semampu kalian masing-masing. Setelah itu baru akan ibu revisi. Kalau ada yang sulit baru akan ibu jelaskan. Biar tidak semua materi ibu jelaskan dulu baru mengerjakan, jelaskan baru mengerjakan. Silakan. Oke, the time is over. Waktunya sudah selesai. Kira-kira sudah selesai semua tugasnya? Oke, bagus. Kalau sudah selesai, minta tolong untuk Mbak Hoirul, minta tolong untuk mengumpulkan, mengambil tugas-tugas teman-teman di kelompoknya, dikumpulkan di ibu ya, di meja itu. Ibu akan cek, ibu akan koreksi dulu tugas-tugas kalian. Setelah semuanya dikumpulkan, ibu koreksi satu persatu. Ini sudah bagus. Untuk tahap awal kalian membuat tanpa ibu jelaskan ini sudah cukup bagus. Namun masih perlu perbaikan di beberapa ya, kalian masih membuat suratnya masih tidak sesuai dengan genetic structure of personal letternya. Ya, surat pribadi itu dibuat memang untuk surat informal, tidak resmi. Akan tetapi kita juga memperhatikan ini. Pertama ada date, semuanya sudah ada date. Ya, di kelompok-kelompok yang lain ada date. Tapi di kelompoknya siapa ini ya? Di kelompoknya Putri Rahmawati ini date-nya masih salah ya, bukan diletakkan di sini, ada di pojok kanan atas. Oke. Kemudian yang kedua ada alamat. Ya, di sini alamatnya semuanya masih menggunakan satu alamat. Boleh kita menggunakan alamat yang lain, misalnya di Malaysia, di negara yang lain pun juga ada apa-apa. Ya, ini hanya sekedar membuat surat. Yang ketiga ada salutation and name. Dear Anna, dear mother. Nah, seperti itu. Di sini masih ada beberapa yang sudah benar. Di kelompoknya siapa ini? Di kelompoknya Mbak Fitria ini sudah benar. Oke, kalian sudah menjelaskan tentang personal letter. Ibu ingin tahu nanti kita buat tugas dibuka halaman berapa itu di LKS halaman 27. Oke, sudah menemukan 27. Sudah. Nah, di sini ada task 1, task 2, and task 3. Kerjakan task 1 and task 2. Atau kalau susah, kerjakan task 1 dulu. Itu dari nomor berapa sampai berapa itu di task 1? Dari nomor 1 sampai 10. Oke, dari nomor 1 sampai 10 dikerjakan. Kita akan bahas pertemuan ini ibu buat PR ya, PR di rumah. Minggu depan
sudah Ibu bahas dalam keadaan sudah terisi semua. Jangan bilang IPA, jangan bilang tidak kerjakan sebisa kalian. Oke. Setelah itu Ibu ingin tahu bagian-bagian tersulit dan bagian-bagian termudah dalam materi kali ini tentang personal letter itu apa? Bagian termudah dulu. Yang kalian mudah pahami dari personal letter ini adalah bagian Date and address. date and address. Kayaknya semuanya ini Bu gampang kalau untuk membuat surat ada tanggal dan alamat ini Bu. Bisa semua ya? Hampir di sini tuh ada semua tanggal dan alamat. Kemudian hal yang menarik di personal letter kira-kira apa? Introduction Bu. Introduction, kenapa? Introduction bagus. Nah, kalau bagian tersulit di personal letter ini kira-kira apa? Ngaji Bu. Body, kenapa kamu kok mengatakan body bagian tersulit? Kalau mengalami anak-anak itu sulit Bu, apalagi yang mentranslate ke bahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris Bu. Oke, tidak bisa bahasa Inggris, bukan tidak bisa, tapi tidak mau berusaha. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada anak yang malas berusaha. Ibu doakan, kalau kalian mau berusaha, pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak untuk materi kali ini. Dan untuk tugas akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya harus sudah terisi semua dan mengerjakan semua masing-masing karena tugas ini adalah tugas individu bukan kelompok. Paham? Oke. Ibu akhiri untuk materi kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and Assalamualaikum, Bu Novi ya. Waalaikumsalam. Bu Sari. Ya, waalaikumsalam Bapak. Pagi ini saya melakukan pendampingan kelima Ya. Bu Sari, dan di pendampingan 5 ini kita juga ada kegiatan nanti percakapan pasca observasi, Ya, kegiatan betul. supervisi akademik untuk tugas aksi nyata 2.3. Ya, betul Pak. Apakah Bu Sari dan Bu Novi sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Ya, insya Allah sudah siap Percakapan Bapak. ini ya sudah siap ya. Jadi kalau memang sudah siap, mari silakan dimulai Bu percakapannya. Baik. Terima kasih Pak Niko. Izin saya memulai percakapan Ya, pasca silakan. observasi bersama Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Sari. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya pagi ini baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana perasaan Bu Novi? Perasaan saya hari ini cukup senang, Bu. Berangkat dari rumah juga tidak ada pikiran, cukup senang. Berangkat memang niat mengajar. Dibandingkan dengan kemarin pada saat observasi, bagaimana? Sekarang sudah lebih lega atau Ya, bagaimana? lebih lega, pastinya lebih lega, Bu. Ya. Pastinya lebih lega. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita lakukan pada proses supervisi kemarin. Ya. Yang pertama nih Bu, yang ingin saya tahu mengenai tujuan pembelajaran. Kemarin Bu Novi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga materinya kalau tidak salah tentang personal letter. Ya, betul, Bu. Nah, itu apakah dari sekian banyak tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai semua? Tujuan pembelajaran kemarin saat saya melaksanakan di kelas, saya ajarkan ke anak itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua, Ibu. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari pembelajaran yang kemarin menurut Bu Novi ini, apa kelebihan mengajarnya Bu Novi kemarin? Yang sudah baik itu apa? Yang sudah baik ya, Bu, menurut saya pribadi di pembelajaran kemarin itu yang awalnya kadang-kadang saya masih belum bisa menguasai kelas, itu kemarin saya sudah bisa maksimal menguasai kelas. Kemudian anak-anak yang awalnya lemes, tidak aktif dalam, jangankan belajar menyapa pun kadang anak-anak mulai malas, nggak itu semangat ya. sudah mulai semangat lagi, Ya. Bu, kemarin itu, Bu. Kemudian anak aktif, semangat, sudah bisa menguasai kelas dan beberapa hal yang lain.
anak-anak itu sudah merapikan kelasnya sendiri sebelum saya masuk. Baiklah. Itu kelebihannya ya Bu ya, Iya. kelebihannya Bu Novi kemarin. Kemudian kalau kekurangannya Bu, kelemahannya apa kemarin? Atau mungkin ada bagian yang perlu untuk ditingkatkan nanti di pembelajaran berikutnya? Yang perlu ditingkatkan itu karena kemarin saya menjelaskan ke anak itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya, 50-50, tapi anak itu ternyata pemahamannya beda. Bu, kami masih belum mengerti apa yang diinstruksikan Ibu. Jadi kemarin tuh saya masih menggunakan 20% bahasa Inggris dan 80% bahasa Indonesia. Padahal keinginan saya itu masih inginnya 50-50 Bu. Tapi ya itu berarti kekurangan saya. Di next kedepannya nanti saya akan lebih banyak memberikan kosakata kepada anak supaya anak tidak keteteran dalam Baiklah. memahami apa yang saya jelaskan. Ya karena ini mengenai bahasa asing ya, Iya, jadi iya, Bu. anak-anak juga mungkin kesulitan untuk memahami begitu. Iya. Nah, tadi Bu Novi sudah mengungkapkan mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari Bu Novi sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Novi dipersilakan untuk menilai dirinya sendiri dari skala 1 hingga 10, kira-kira ada di posisi nomor berapa ini? Ada di skala berapa Bu Novi? Ini penilaian diri sendiri Iya. ya Bu ya. Saya bukan bersifat sombong ini ya Bu ya. Iya, ya. Untuk menilai diri sendiri itu kalau dari pembelajaran kemarin itu Bu, saya berada di angka 8. 8. Ya. Dikatakan sempurna ya masih belum, dikatakan kurang sempurna ya sudah melebihi lah Bu, seperti itu. Baiklah. Ya, jadi untuk di skala nih, kalau pada posisi 8 itu kan seharusnya ada yang bisa lebih baik lagi, Iya. ke 9 dan ke 10. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya ke pembelajaran yang berikutnya, apa yang akan Bu Novi lakukan agar bisa mencapai skala 10, skala yang tertinggi? Rencana yang akan saya tindak lanjutkan untuk di pembelajaran selanjutnya itu saya akan menggunakan media pembelajaran. Karena kemarin mungkin anak-anak ya selain sudah semangat tapi masih kurang tertarik ya, Ya. Bu, ya. Ada kurang ketertarikan anak-anak karena saya tidak menggunakan media pembelajaran kemarin, Ya, hanya betul. menggunakan kegiatan seperti ice breaking dan lain sebagainya. Mungkin kegiatan seperti menggunakan media pembelajaran ini akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya Ibu. Berikutnya bagus. Ya, berarti kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Novi ini masih bisa untuk lebih dimaksimalkan lagi kan ya? Pasti bisa, Bu, Ya. pasti bisa. Ya, saya berharap semoga nanti pada pembelajaran berikutnya dan seterusnya itu Bu Novi bisa jadi yang terbaik begitu hingga sampai pada skala yang maksimal skala Iya, 10 begitu Bu Novi. Insya Allah. Insya Allah. Ya, baiklah, itu saja percakapan kita pada hari ini. Apa yang Bu Novi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Semenjak pembelajaran kemarin, observasi kemarin saya sudah menerapkan di kelas-kelas Ya. selanjutnya dan alhamdulillah ini sangat menarik bagi diri saya sendiri ataupun bagi siswa. Ada Ya. perubahan lah Bu dari sebelumnya dan sekarang. Baiklah. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya rasa cukup untuk percakapan kita hari ini. Iya Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Novi sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk Sama-sama, saya. Bu. Saya juga ikut berterima kasih karena dapat ilmu baru dari Bu Ya, Sari. alhamdulillah. Baiklah, kalau gitu saya akhiri saja. Iya, Bu. Terima kasih Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.